Saya senang jadi anak Tuhan. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Pujilah, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuakan Yesus yang mengasihi makin 5.000 orang Islam ganjang. Mau pamer pantun nih. Ibu-ibu suka barang mewah. Kalau tidak dituruti, sukanya marah-marah. Hari ini jangan keluar rumah. Ucapkan selamat pada ayah. Aku mau ikutan pamer juga ah. Jalan-jalan ke tengah sawah, terinjak kaca yang sudah pecah. Ibadah ini terasa indah karena spesial Hari Ayah. Kak Yos, Kak Wawan. Mereka ngapain aja sih? Buang-buang waktu aja ini. Iya, padahal sudah mau mulai nih. Kak Yos, kawan. Ayo. Udah mau mulai. Siap berangkat saat fajar di pagi hari, serta berlomba dengan matahari, dan bergelut di sepanjang hari, pulang saat langit mulai berganti, dan redup bulan menemani, demi kebahagiaan anak istri yang ku cintai lebih dari diri sendiri. Gampang menyerah, pada Tuhan tempatku berserah. Bapa, tak mudah putus asa, ada Tuhan yang selalu menjaga. Bapa tidak berhenti begitu saja, karena Tuhan yang membuatku sekuat baja. Ada saatnya Papa tegas bicara, tetapi bukan karena tak cinta. Mungkin membuat hati terluka, semua agar tak pulang yang sama. Papa bukanlah yang sempurna, terkadang keras dan enggan berkata. Demi kalian orang-orang yang lelah, ada Tuhan tempatku berserah. Papa tak mudah putus asa, ada Tuhan yang selalu menjaga. Papa berusaha untuk tidak mengeluh, karena hanya Tuhan tempatku
perilakumu, jangan ikut yang semu, apalagi palsu saat berat bebanmu. Bagilah Yesus Tuhanmu, tak selamanya ku bersamamu. Bapa di surga takkan tinggalkanmu. Bapa tak merasa lelah, ada Tuhan tempatku berserah. Bapa tak mudah putus asa, ada Tuhan yang selalu menjaga. Bapa berusaha untuk tidak mengeluh, karena hanya Tuhan tempatku datang berteduh. Karena hanya Tuhan tempatku datang berteduh. Selamat pagi adik-adik. Senangnya kali ini Pak Hendra bisa menemani adik-adik beribadah hari ini. Nah Pak Hendra gak sendirian loh. Pak Hendra ditemani oleh Pang-Pang dan Aina. Pang-Pang, Aina, yuk kita beribadah. Mana nih? Belum terdengar suara mereka. Pang-Pang, Aina, ayo kita beribadah tepat waktu ya. Iya Pak, aku sudah siap. Oh ya. Halo teman-teman. Aina, ya. Iya Pak, aku sudah siap. Halo teman-teman, selamat pagi. Ya, terima kasih teman-teman udah menunggu. Yuk kita memulai ibadah kita. Kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami semua boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk istirahat yang nyenyak Tuhan berikan. Terima kasih kami bisa bangun pagi ini. Terima kasih untuk hari yang cerah Tuhan berikan. Terima kasih kami kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Pimpinlah dan sertailah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pak, ayo kita nyanyi lagu hukum pertama. Emang apa isinya, Teh? Hormati orang tuamu. Salah, bukan hukum pertama, tapi hukum kelima, Teh. Oh, gitu. Ayo supaya kita tidak lupa lagi, teman-teman, dan kita nyanyi hukum kelima. Cece Meme. Iya, ayo kita dengarkan firman Tuhan bersama Cece Meme. Kalau kita nggak ngerti, nanti tinggal tanya sama Cece Meme. Ayo. Alkitabnya jangan ketinggalan ya.
Jadi papa ditinggal sendiri ya? Cuma sebentar kok, Oh Pak. ya, oke deh, sip. Ya sayang dulu. Pintar. Bye-bye. Bye-bye. Halo, Cece Meme. Halo. Ada apa kok kesini? Bukannya harusnya ibadah? Justru kami kesini mau mengajak Cece Meme mendengarkan firman Tuhan bersama. Ayo, Ce, ceritakan tentang perbuatan Allah. Iya, ayo, Ce. Oke deh, dengerin baik-baik ya. Teman-teman di rumah nyanyikan juga bersama-sama. Aku boleh ikut nyanyi. Boleh dong. Aku juga boleh ikut nyanyi. Tentu saja boleh. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita ini tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita ini tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik. Nah, hari ini adalah hari yang luar biasa sekali. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini kakak akan ditemani oleh seorang yang luar biasa juga, bukan? Mau kenalan kak? Oke. Namamu? Doni. Doni aja. Doni Delastus. Wih, keren banget. Doni Delastus itu nama keluarga kamu? Enggak sih. Terus apa? Singkatan. Loh, singkatan apa? Itu tanggal lahirku. Delastus, apa ya? 18 Agustus. Wow. Doni Delastus, 18 Agustus. Ya. Bisa nggak bikinin Kak Wawan juga nama yang keren gitu? Bisa. Tanggal lahirnya Kak Wawan 30 Juni. Sebentar ya. Adik-adik, sebentar lagi Kak Wawan juga punya nama yang keren. Kak lucu. Nggak apa-apa meskipun nggak lucu. Yang penting namanya keren. Sebentar lagi Kak Wawan, punya nama keren. Kak lucu, Kak. Loh, iya, nggak apa-apa nggak lucu. Kak, kenapa? Kak lucu. Tikaku lucu nih. Ya ampun. Gak jadi keren lagi nanti Kak Wawan ini. Loh, katanya ingin nama gitu. Iyalah. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa dulu ya. Mari kita masuk dalam doa. Aku doa ini gimana? Ya, ini gluo gitu ya. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah pada hari ini memberikan kepada kami badan yang sehat dan tubuh yang kuat, sehingga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk Papa Mama yang sudah menemani kami sampai sejauh ini. Sebentar kami akan menikmati firman Tuhan, setelah kami memuji memuliakan nama Tuhan, dan biarlah kami dapat duduk dengan tenang, dan kiranya Tuhan boleh menjadikan hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap ditanami oleh kebenaran firman Tuhan. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Nah, adik-adik, ingat nggak? Beberapa minggu ini,
kita belajar tentang orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mengenapkan rencananya. Ingat nggak? Ada siapa? Betul. Deborah. Siapa lagi? Hah? Abigail. Iya. Siapa lagi? Engkong. Harsilai. Oh iya, Engkong Barsilai. Ya, betul. Siapa lagi ya? Yang terakhir yang minggu lalu. Ya, Asaf. Kenal nggak kamu Asaf? Aku kenal. Loh, hebat juga kamu kenal sama Asaf. Emang siapa dia? Dia itu kan menyanyi. Iya, memang. Kan waktu itu penyanyi di rumah Tuhan gitu. Enggak, dia kan sing nyanyi sing terima kasih cinta. Itu Afgan, bukan Asaf. Oh iya ya, keliru ya. Lah. Nah, sekarang hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang seorang raja yang dipakai oleh Tuhan. Wah, mau dengar? Nah, semua buka Alkitabnya dulu ya. Kita buka dari 2 Raja-Raja pasal 18 sampai pasal 20. Ini akeh nih. Iya, gak apa-apa. Anak-anak masih ada papa mamanya di rumah. Nanti kalian papa mama bisa membantu kalian membacakan ya. Dan hari ini kita cuman baca 1 ayat saja. Nah, satu ayat ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3. Aku yang ngacakan ya, nggak usah. Tunggu dulu nanti. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3. Di situ dikatakan, ia, yaitu Hizkia, melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Daud, bapa leluhurnya. Nah, adik-adik, singkat cerita begini. Ketika Hizkia menjadi raja, kerajaan Yehuda pada saat itu kacau. Perang ya Kak? Enggak. Kacau. Kenapa kacau? Raja Ahaz yang merupakan ayah dari Raja Hizkia, dia melakukan hal-hal yang luar biasa buruknya. Kamu tahu, Alkitab mencatat, dia menutup bait suci. Oh, sepi. Iya, makanya itu. Bait sucinya sepi. Orang-orang nggak bisa beribadah. Seperti saat ini ya. Iya ya. Nah, bukan hanya itu. Dia selain menutup bait suci, dia juga melakukan penyembahan kepada patung-patung. Wah, nah patung-patung itu disembah. Dan ini benar-benar sangat menyakitkan hati Tuhan. Nah, yang paling parahnya lagi, dia juga, si Raja Ahaz ini, mengorbankan anaknya sendiri sebagai korban bakaran. Wih, kayak sate. Wah, mungkin ya, gak tahu. Cuma yang pasti ini benar-benar sangat buruk sekali. Benar-benar menyakitkan hati Tuhan. Nah, ketika Raja Hizkia menjadi raja, dia kemudian melakukan restorasi. Restorasi tahu nggak? Tahu Kak? Apa itu? Yang jualan makanan kayak Gloria, Gang Jangkrik. Itu restoran. Loh, sudah ganti toh? Ya, dari dulu ya itu restoran, kalau ini restorasi. Oh. Nah, restorasi artinya apa? Mengubah pada keadaan awal yang lebih baik yang Tuhan inginkan. Nah, apa yang Tuhan inginkan? Nah, ketika Hizkia menjadi raja, dia kemudian membuka lagi bait suci. Wah, senang ya. Makanya itu orang-orang mulai bisa beribadah lagi kepada Tuhan. Dan mereka juga bisa menyembah Tuhan lagi. Dan lebih hebatnya lagi dikatakan, Raja Hizkia menghancurkan semua patung-patung yang dibuat oleh ayahnya itu. Dan dia juga mengajak semua bangsa Yehuda untuk menyembah Tuhan yang benar. Alkitab juga mencatat, pada zaman Hizkia, pertama kali diadakan Paskah setelah sekian lama Paskah ditiadakan oleh Raja Ahaz. Wah, Hizkia hebat ya Kak. Iya. Nah, suatu ketika
Raja Asyur dan pasukannya mengepung kerajaan Yehuda itu. Wah, kayak perang. Ya memang perang. Oh, nah selain mengepung, Raja Asyur juga mengirim surat yang berisi penghinaan kepada Raja Hizkia, juga kepada Allah. Wah, kurang ajar itu. Ya. Nah, waktu Hizkia menerima, dia kemudian bawa surat itu, dia buka di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan, dia tunjukkan pada Tuhan, dan dia kemudian mengajak semua imam dan para pemuka-pemuka agama dari kerajaan Yehuda untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk membebaskan mereka dari kepungan kerajaan Asyur. Wah, terus, nah ini dia hebatnya. Alkitab masih mencatat waktu itu, malam itu, malaikat Tuhan membunuh 185.000 kucing. Ngawur. Pasukannya, oh iya ya, pasukannya yang dibunuh. 185.000 pasukan dibunuh semua. Wah, hebat ya. Hizkia hebat. Oh, bukan Hizkia yang hebat. Siapa? Allah kita yang dahsyat. Ya, betul. Nah, dikatakan juga di firman Tuhan. Di firman Tuhan, ketika Raja Asyur pulang, dia waktu masuk ke kuil untuk bersembayang kepada dewanya, dia dibunuh oleh anaknya sendiri. Wah, kapok. Iya sih, iya juga, benar juga sih. Ya, itulah ya, kalau orang menghina Tuhan, maka Tuhan akan memberikan hukuman yang luar biasa sekali. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya ceritanya. Setelah beberapa lama, Raja Hizkia jatuh sakit dan parah sekali sampai hampir mati. Kena kanker ya Kak? Nggak tahu. Pokoknya Alkitab nggak bilang seperti itu. Dia pokoknya sakit keras dan hampir mati. Kena tumor? Nggak tahu. Pokoknya dia sakit keras. Cantumkan? Nggak tahu. Doni, aduh. Corona, aduh apalagi. Corona lagi. Corona itu zaman sekarang, itu dulu mungkin belum ada gitu loh. Tapi yang pasti Alkitab mencatat Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Tapi dia lakukan apa? Dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan pun menyembuhkan dia. Dan hebatnya lagi, Tuhan menambahkan umurnya 15 tahun lagi. Wah, enak ya? Iya, jadi lama kan? Tapi masalahnya ketika umurnya bertambah, Raja Hizkia ternyata meskipun di Alkitab dicatat sebagai orang yang benar, yang selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi ternyata dia bisa melakukan kesalahan. Nah, kesalahannya apa? Nah, begini, ketika Hizkia sembuh, kabar berita sembuhnya itu didengar oleh Raja Babel. Nah, Raja Babel kemudian mengutus utusannya untuk datang, membesuk gitu ya. Mungkin sambil membawa hadiah, datang ke sana, kemudian dilihat, wah, Raja Hizkia sudah sembuh. Tapi ternyata setelah sembuh, Raja Hizkia sombong. Sombongnya gimana? Dia memamerkan seluruh isi istananya, dia juga memamerkan seluruh kerajaannya kepada utusan Babel. Dan itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Dan Tuhan gak suka, sehingga Tuhan kemudian melalui Nabi Yesaya menyatakan, suatu saat nanti seluruh isi istana dari Hizkia dan juga seluruh kerajaannya akan dibawa ke Babel sebagai tawanan. Oh, sakno ya. Iya, makanya itu orang gak boleh sombong. Nah, dari semua ini adik-adik, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari cerita tentang Raja Hizkia ini? Yang pertama, Hizkia menjadi raja yang saleh dan baik, tetapi dia masih bisa melakukan kesalahan. Kenapa ya Kak? Ya, bukan hanya Hizkia, Raja Daud yang juga disebut sebagai orang yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tetapi mereka tidak sempurna karena mereka manusia biasa. Terus ada yang sempurna enggak? Ada. Siapa?
Tentu saja Tuhan Yesus adalah pribadi yang sempurna. Dia yang mengasihi kita, dia mengerti tentang kesakitan kita, dan dia juga rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Wah, Tuhan Yesus hebat. Iya. Nah, apalagi yang bisa kita pelajari dari Raja Hizkia ini? Ya, Raja Hizkia di sini ternyata dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan yang luar biasa sekali. Yaitu apa? Membawa kembali bangsa Yehuda untuk menyembah Allah yang benar. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong, kalau melakukan perbuatan yang benar atau melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Iya ya, hari ini kan hari Ayah Internasional. Terus, nah bisa ini kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati orang tua kita. Contohnya apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Aku. Apa? Menyenangkan hatinya. Iya, terus apa? Menghormati. Benar, menghormati. Apalagi mendengarkan kata-kata. Kata-kata siapa? Orang tua. Oh iya, tentu ketika kita bisa melakukan itu, berarti kita juga melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini juga mengajarkan sama kita agar kita tidak bersandar kepada manusia, kepada orang-orang di sekitar kita, tetapi kita harus bersandar kepada Tuhan. Contohnya Hizkia tadi, ketika dia dikepung oleh kerajaan Asyur, dia berdoa, berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, dan Tuhan menolong. Nah, ada lagi. Ya, satu lagi, Kak. Apa? Kita bisa dipakai Tuhan untuk menyatakan kehebatan Tuhan. Iya betul. Dengan menceritakan tentang Tuhan kepada teman-teman. Dan hidup seperti Hizkia, yaitu hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, itu betul, Kak. Nah, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kita akan membaca ayat hafalan untuk minggu ini. Semua sudah siap? Buka Alkitabnya, terambil dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Doni bisa bantu? Oke. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 ya. Coba Doni bantu bacakan untuk teman-teman semua. Yang betul. Gak usah cepet-cepet. Beres. Oke ya. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara. Kesuwen. Cari ini lambat. Iya sih. Agak cepat sedikit. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung. Bu, cepet-cepet. Ini ada adik kecil. Nggak ngerti. Terus, yang pelan, mantap. Kayak kalau Pak Gindo yang khotbah itu loh. Oh, ya. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, kakak ulangi lagi ya. Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kamu sudah hafal nggak? Sudah. Ayo coba. Hebat yuk. Si Doni bisa hafal loh. Adik-adik jangan kalah ya. Bisa langsung hafal ya. Ayo coba hafal. Segala. Itu namanya lihat. Segala. Itu kalau ada cecek masuk mulutmu. Oh iya ya. Terus lihat itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hebat, luar biasa ya, Doni. Kakak akan mengakhiri firman Tuhan pada hari ini dengan satu pujian yang senantiasa mengingatkan kita, apapun yang terjadi, masalah yang kau hadapi, asal engkau percaya, maka Tuhan akan selalu menolongmu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap
tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita masuk dalam doa. Seperti pujian yang baru kami naikkan ya Tuhan, begitu pula kami semakin mengenal Tuhan sebagai Allah yang luar biasa, yang senantiasa menjaga kami. Apalagi ketika kami percaya kepada Tuhan, Tuhan akan senantiasa menolong kami. Terima kasih untuk firman-Mu, juga ajar kami agar kami dapat hidup benar seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Nah teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Sudah pada disiapkan belum? Sudah, Ceh. Persembahanku mana, Ceh? Oh, ini untuk penyayang Cece sayang yang sama kamu. Makasih, Ceh. Aku sayang padamu. Senangnya lihat kalian berdoa kompak. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Ku Mau Memberi. Musik. Aku di
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kita sudah boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini bisa menjadi berkat buat orang. Dan Mama, Tuhan Yesus, amin. Saatnya kita untuk mengerjakan aktivitas ya, Adik. Nah, karena hari ini adalah hari istimewa, hari ayah. Nah, kita akan buat sesuatu untuk ayah kita ya. Tapi kira-kira apa ya? Bahan-bahan sudah ada ya. Nah, sudah siap semua. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama. Bahan yang kita gunakan adalah 3 lembar kertas berbeda warna dengan ukuran 6 x 6 cm, 10 x 20 cm, dan 15 x 15 cm. Warna yang adik-adik gunakan tidak harus sesuai dengan warna yang Kak Nana sediakan ya, asal terlihat cantik apabila dipadukan. Ambil terlebih dahulu kertas berukuran 15 x 15 cm. Lipat menjadi 2 bagian dengan ukuran yang sama besar. Buka kembali lipatan. Lipat kembali ke bagian tengah. Lakukan di kedua sisinya. Lipat kembali kertas menjadi 2 bagian. Perhatikan garis tengah yang Kak Nana tunjuk. Jadikan ini sebagai batas akhir lipatan segitiga, seperti pada contoh. Lakukan pada kedua sisi. Putar bagian yang terbuka sehingga menghadap adik-adik. Lipat bagian bawah ke atas dengan menyisakan 1-2 cm. Lipat bagian atas yang terbuka ke arah bawah sehingga membentuk segitiga seperti pada contoh. Lakukan di sisi yang lain. Balik kertas. Lipat ujung kertas sampai batas yang Kak Nana tunjuk ya. Lakukan juga di sisi yang lain. Balik kertas kembali. Lipat sisa kertas ke bagian belakang. Jika lipatan adik-adik sudah benar, maka akan membentuk kemeja seperti ini. Selanjutnya, ambil kertas berukuran 6 x 6 cm. Lipat sehingga membentuk segitiga seperti pada contoh. Buka kembali lipatan dan jadikan garis tengah sebagai panduan. Ambil ujung kertas, lalu lipat ke tengah. Lakukan pada kedua sisinya sehingga membentuk kerucut. Balik kertas, ambil ujung kertas bagian atas sampai batas yang Kak Nana berikan. Lipat ujung segitiga ke atas dan sisakan kira-kira 1,5 cm. Balik kembali kertasnya. Lipat sisi kanan dan kiri ke batas lipatan tengah.
lipat sisa ujung segitiga ke bagian dalam. Jika lipatan adik-adik sudah benar, akan membentuk dasi seperti ini. Ambil kertas berukuran 10 x 20 cm. Lipat kertas menjadi 2 bagian pada sisi yang panjang. Buka kembali lipatan kertas, lalu lipat kedua sisinya ke bagian tengah. Lipat menjadi 2 bagian sama besar. Perhatikan bagian yang Kak Nana tunjuk di bagian yang tertutup. Lipat ujung ke tengah sehingga membentuk segitiga. Lakukan di ujung yang lain. Ambil bagian ujung dan lipat ke bagian dalam mengikuti tanda lipatan segitiga tadi. Jika sudah benar, hasilnya akan seperti ini ya. Ambil bagian yang terbuka dan lipat sampai batas segitiga. Lakukan pada sisi yang lain. Jika adik-adik mengikuti langkah instruksi yang Kak Nana berikan, maka bentuk segitiga akan berada di bagian dalam. Buka lipatan seperti pada contoh. Kita sudah memiliki 3 bentuk lipatan ya. Ada kemeja, dasi, dan celana. Ini adalah bahan tambahan ya adik-adik untuk merekatkan ketiganya. Boleh menggunakan jenis lem lainnya. Kita akan coba rekatkan ya. Inilah hasilnya. Kemeja, dasi, dan celana untuk ayah siap untuk berangkat bekerja. Adik-adik, aktivitasnya sudah selesai kan? Nah, semua sudah dikerjakan. Sekarang berikan pada Papa. Tapi jangan lupa, katakan sesuatu yang indah kepada Papa. Kalimatnya apa ya Kak ya? Mungkin bisa kalian katakan gini, Pak, ini karyaku. Nanti kalau aku sudah dewasa, dan aku sudah punya penghasilan, maka Papa akan aku belikan yang asli. Nah, selamat hari Papa, selamat hari Ayah, terserah kalian mau ngomong apa, tapi sampai jumpa adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!